Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu yang ada di dalam bacaan Injil hari ini, di mana pemimpin agama Yahudi itu seolah-olah memang tidak pernah puas ya. Tidak pernah puas menguji Yesus, kemudian mencobai Yesus dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kesalahan Yesus. Sudah, tujuannya mereka itu cuma mencari kesalahan Yesus. Kali ini terjadi persekongkolan ya. Malah mereka ini bersekongkol antara ahli Taurat dan orang Yahudi yang biasanya mereka berbeda pandangan. Tetapi entah mengapa pada kisah hari ini mereka itu bersekongkol. Bersekongkol supaya menyerang Yesus, dan mereka ini bersatu untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, isu yang kali ini mereka lakukan atau mereka angkat adalah mengenai perintah yang terutama. Perintah yang terutama. Berarti kalau perintah yang terutama itu perintahnya cuma satu. Nah, ini persekongkolan mereka ini menyerang dengan isu itu. Mereka ingin menguji Yesus, apakah Yesus ini menghargai hukum Musa apa tidak. Makanya mereka mengangkat hukum yang terutama. Nah, Yesus tahu sendiri toh, dia tidak begitu gegabah, tenang sekali, dan Yesus memberikan jawaban yang menarik malahan. Walaupun diminta memberikan satu hukum ya, satu hukum yang dianggap terbesar, terutama, tetapi Tuhan Yesus menjawab dua hukum malahan. Nah, ini menarik sekali. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dan orang Saduki itu malah dikasih dua jawaban. Lawang pertanyaan cuma satu, hukum terutama. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa mengasihi orang lain adalah tindakan yang akan muncul bila orang mengasihi Allah.
tindakanku mengasihi orang lain akan muncul, akan aku lakukan jika aku mengasihi Allah. Masuk akal? Ya, kalau kita sadar akan dan juga memakai dengan baik akal budi kita. Maka kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Iya, itu sudah bagian dari kemanusiaan kita. Karena kita memiliki akal budi, kita tahu akal budi ini berfungsi untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Tinggal bagaimana kepekaan kita, kehendak kita ini yang didorong oleh kasih untuk melakukan. Di samping itu ada kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Hukum itu menyatakan bahwa kewajiban manusia kepada Allah. Ya, yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah hukum yang menyatakan kewajiban kepada Allah dan juga tanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa itu? Hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Ada 4 hal yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Bagaimana mengasihi itu dengan 4 hal ini? Dengan hati, dengan jiwa, kemudian dengan akal budi, dengan kekuatan. Rupanya hal ini merangkum seluruh kemanusiaan kita. Ya. Kalau merangkum seluruh kemanusiaan berarti juga ada kelemahan kita. Tidak mungkin kita mampu semuanya, tetapi seenggak-enggaknya Tuhan Yesus memakai 4 hal ini karena ada di dalam diri kita, yaitu kita punya hati nurani. Hati nurani inilah di mana kita bisa menangkap sinyal suara Tuhan. Jiwa, kemudian akal budi untuk mengetahui, kemudian kekuatan kita. Maka kekuatan ini yang juga dibutuhkan. Hidup manusia itu memang berlandaskan atas kasih, ya. Kasih yang ditopang oleh hati, oleh jiwa, oleh akal budi dan juga kekuatan dirinya dalam hidup. Nah, itu artinya mencintai Tuhan itu tidak boleh ingai-ingi. Mencintai Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Mencintai Tuhan itu harus memenuhi 4 hal ini: hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, ketika kita bisa memakai beberapa hal dalam diri kita, 4 hal ini, maka kasih itu tidak akan jauh-jauh kita bisa lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, akan tetapi pada kenyataannya itu memang kita seringkali kasih kepada Tuhan itu menjadi nomor kesekian. Entah nggak tahu kenapa. Kita harus berefleksi masing-masing, baik saya maupun Anda semua. Terkadang kasih kepada Tuhan itu hanya nomor sekian. Karena apa? Karena arus perkembangan zaman kita itu terkadang membuat kita jauh sekali dengan Tuhan. Dengan adanya teknologi yang berkembang, menyebabkan kita lebih mencintai atau menyembah teknologi daripada Tuhan. Ya, saya sendiri juga mengakui. Maka dunia pembinaan, pendidikan itu tertantang di era sekarang ini untuk bagaimana bisa mendidik subjek binaan ini supaya mereka tidak jauh dari Tuhan karena arus perkembangan zaman ini. Saya sendiri yakin bahwa Anda sebagai orang tua pasti mengalami itu. Begitu pula kami para romo melihat perkembangan zaman, bagaimana bisa memperkenalkan Yesus kepada mereka, Sang Juru Selamat ini, dengan teknologi yang begitu cepat dan kadang kewalahan sendiri. Karena kita seringkali lebih
mendewakan teknologi. Ya, sekarang smartphone fungsinya bukan hanya sebagai telekomunikasi, tetapi bisa lihat YouTube, nonton film, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu adalah fungsinya untuk telekomunikasi, hanya telepon dan sebagainya. Tetapi untuk game semua dan sebagainya lebih luas lagi fungsinya, karena mereka mengatakan bahwa smartphone, wah ini sudah, sehingga kita kehilangan kesadaran akan bahwa di mana kewajiban kita. Ada lagi smartwatch, wah ini jam ini sudah hampir sama kayak smartphone lagi dan sebagainya. Luar biasa. Maka bagaimana kita diuji untuk terus mencintai Tuhan? Di sisi lain juga banyak orang yang berkata mengasihi Tuhan, ya, rajin berdoa, ya, rajin ke gereja, ya, baca kitab suci, ya, memberi persembahan, ya, namun masih membenci sesamanya, belum bisa mengampuni sesamanya. Nah ini masih belum bisa memakai 4 hal ini di dalam dirinya, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan ini masih belum maksimal. Karena apa? Karena masih ada kebencian yang belum ada pengampunan yang belum dibereskan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata hari ini bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran atau persembahan. Kasih tidak bisa tergantikan oleh korban bakaran, tidak dapat tergantikan oleh hadiah seharga apapun. Ya, karena itu perbuatan yang berangkat dari Allah, berasal dari Allah, yaitu kasih itu. Begitu pula ketika ahli Taurat mengungkapkan persetujuannya terhadap kata Yesus, Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Wah, ini menarik juga, ahli Taurat juga mengiyakan jawaban Tuhan Yesus. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat tidak menyukai keberadaan Yesus. Yesus tahu bahwa mereka tidak menyukai apa yang dilakukannya, tetapi Yesus tidak pernah membenci. Nah ini, Yesus tidak pernah membenci ahli Taurat tersebut. Justru Yesus memandang yang sebagai orang bijaksana. Tadi dikatakan di bacaan Injil seperti itu. Engkau malah tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah ini kan berarti Tuhan Yesus nggak benci. Meskipun mereka menyerang berbagai macam jebakan-jebakan Batman dan sebagainya supaya Yesus itu salah, tapi Tuhan Yesus tidak membenci. Ketika ahli Taurat itu bisa memakai hati, akal budi, dan juga jiwanya dan kekuatannya mengatakan bahwa itu adalah benar, ya sudah, Tuhan Yesus tidak marah, justru malah memuji dia. Hendaknya sikap seperti inilah yang juga kita miliki soal mengasihi kepada sesama. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda persepsi dan sebagainya, tetapi kalau soal kasih, sudah, mari kita bergandengan tangan. Tidak bisa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Meskipun mereka menyerang Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap tidak membenci mereka, justru malah memuji mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih itu mencakup kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, Tuhan Yesus memberikan jawaban 2, kasih Tuhan dan sesama. Nah, sepanjang hidup Yesus sangat menekankan tema kasih ini, baik dalam pewartaan maupun ajarannya. Tuhan Yesus itu selalu mengutamakan kasih itu. Bahkan dalam mujizat pun dia melakukannya karena kasih, karena mengasihi dia. Dia tergerak oleh belas kasihan. Bukan semata-mata karena ya wis lah, karena uang tak lakukan aja, enggak, tetapi karena tergerak oleh belas kasih, maka Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Dan mengasihi ini selalu berbuah perbuatan yang baik.
Ya, mengasihi selalu berbuah kepada perbuatan yang baik. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Iya. Mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Iya. Mengasihi berarti memberi, bukan hanya menerima. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk mengerti hukum kasih itu tidak hanya kata-kata saja, tetapi melakukannya. Saya sendiri juga berusaha. Anda dan saya berusaha untuk sungguh-sungguh memakai dengan maksimal hati, akal budi kita, jiwa kita, kekuatan kita untuk supaya melakukan hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini, kasih Tuhan dan sesama. Karena jika kita menjadikan kasih sebagai jantung, ya, tahu sendiri jantung itu sangat penting di dalam tubuh kita. Menjadikan kasih itu seperti jantung yang terus berdetak di dalam hidup kita, maka kasih itu akan menjadi lebih hidup lagi. Nah, kalau tidak pernah memakai kasih ini seperti jantung, tidak akan berdetak, ya wis mati, kasih ini mati, kita tidak akan peka. Kita akan selalu diam ketika ada sesuatu yang tidak beres. Maka bagaimana memakai kasih ini seperti jantung kita yang terus berdetak. Dan kasih ini akan membuat hidup kita jauh lebih damai. Semoga inspirasi yang disampaikan Tuhan Yesus hari ini mengenai kasih kepada Tuhan dan sesama sungguh-sungguh membuat kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan ini dengan mencintai Tuhan dan sesama. Amin. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan.